kelas 2 Miss. Berjumpa lagi dengan Miss Prati. Tapi kali ini adalah kita akan belajar bersama materi kelas 2 bersama Miss Prati, yang tadinya harusnya Miss Eka, tapi untuk sementara itu Miss Prati yang backup. Oke, baiklah, kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelumnya harus kita lakukan apa dulu? Ya, tepat sekali, kita harus berdoa. Jadi kita harus berdoa sebelum memulai pembelajaran. Doa kali ini akan Miss Prati bawakan. Oke, come on, mari kita berdoa bersama-sama. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and open our mind. Bless our teachers and our parents. Thank you God. Amen. Baiklah, saatnya kita untuk belajar bersama. Ini dia, simak videonya. Baiklah, mari kita buka buku kita, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, dari halaman 3. Silakan dibuka bukunya. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Buah tangan itu sama dengan oleh-oleh anak-anak. Jadi di sini adalah tentang arti ungkapan. Dan buah hati itu adalah anak. Perhatikan kata-kata bercetak miring pada teks. Gabungan kata memiliki arti berbeda dan dengan kata asal yang disebut ungkapan. Jadi yang tadi itu adalah ungkapan. Anak-anak dan ayah membawa buah tangan. Jadi anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, apa ungkapan Udin dan Mutiara ya kepada ayahnya? Hore, ayah membelikan aku mainan, kata Udin. Kemudian, apa yang diungkapkan oleh Mutiara? Oh iya, hore, ayah pulang membawa oleh-oleh. Kemudian, mari kita buka buku kita, halaman 11. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ayo, buku apa ini? Ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila sebagai apa? Ya, Pancasila adalah sebagai dasar negara kita. Bacalah teks Pancasila berikut ini. Oke, mari kita baca bersama-sama. Miss harap anak-anak kelas 2 sudah tahu isi dari Pancasila. Jadi jangan ada lagi yang tidak tahu Pancasila. Jadi ada yang sudah tahu tetap diingat, yang belum tahu harus dibaca dan dihafal karena kita harus tahu semua apa itu Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Oke. Setiap Pancasila pada Pancasila memiliki simbol. Nah, mari kita perhatikan simbol-simbol sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu simbolnya apa? Ya, bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya apa? Rantai. Kemudian persatuan Indonesia ada lambang pohon beringin. Oke, jadi ini dihafal anak-anak. Dari sila pertama sampai sila ketiga, ini dilihat lambangnya. Ada bintang, rantai, dan pohon beringin. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang lambangnya kepala banteng. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas, bukan kapas dan padi ya anak-anak, tapi padi dan kapas. Ini sila keempat juga dan kelima harus dihafal. Jadi semua anak-anak Miss harus hafal dengan isi dan lambangnya. Nih, tunjukkan simbol sila Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Oke, ini bisa dibuka buku halaman ya. Jadi halaman 13. Nanti dicatat di buku catatannya ya. Di buku catatan, tidak usah di buku PR-nya, tapi dicatat dari halaman 13, dikerjakan saja dari halaman 13. Oke.
Pancasila adalah dasar negara kita. Maka kita harus mengamalkan sila-sila Pancasila. Mari kita buka buku halaman 14. Amatilah gambar di bawah ini. Ada apa itu? Ayo, bagaimana menurut pendapat kamu ini sila keberapa? Ada dari halaman ini, dari halaman 14. Ayo, sila keberapa? Ya, iya, tepat sekali. Dari gambar ini adalah sila pertama yang isinya adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kamu yang selalu beribadah bersama keluarga? Ceritakan tentang secara lisan pengalamanmu ketika berada bersama keluarga. Oke, saat bulan Ramadan tiba, aku dan keluargaku melaksanakan ibadah puasa. Kami sahur dan berbuka puasa bersama. Setelah berbuka, kami berangkat ke musola untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Aku dan kakakku juga ikut taradus di musola. Ini adalah salah satu ungkapan dari wujud dari sila pertama. Karena kenapa? Isinya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita buka buku kita halaman 15. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Oke, kita sudah pelajari ungkapan. Maka mari kita baca teks percakapan berikut ini. Ayo, ini dibaca di halaman 15. Jadi kalian tadi kita sudah belajar tentang ungkapan. Ayo, apa-apa saja ini ungkapan? Bisa kamu lihat nih. Kamu baca teks bacaan, kemudian nanti kamu cari apa-apa saja yang ada dari berisikan tentang ungkapan. Baik, mari kita kupas apa-apa saja yang ungkapan yang ada dari percakapan tersebut. Buku kakak banyak sekali. Ya, ada kata kutu buku. Terus kemudian bintang lapangan. Kemudian ada rendah hati dan besar kepala. Itu adalah ungkapan. Jadi apa artinya dari ungkapan tersebut? Mari kita bahas. Oke. Kutu buku itu artinya orang yang gemar membaca buku. Kemudian bintang lapangan yaitu atlet piawai yang di bidangnya sehingga menonjol pada prestasinya. Jadi bintang lapangan itu adalah anak yang berprestasi. Rendah hati itu tidak sombong. Kemudian besar kepala itu adalah sombong, angkuh dan semacamnya. Ini boleh dicatat ya anak-anak di buku catatannya. Nah, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, mereka menyayangi, ya kan? Satu sama lain. Mereka menyayangi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi di bagian mana? Ya, kesediaan Mutiara meminjamkan buku kepada adiknya. Kemudian, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Ayo, siapa yang tahu pengamalan sila keberapa yang ditunjukkan? Ya, percakapan antara Udin dan Mutiara menunjukkan mereka mengamalkan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dia. Kemudian yang kelima, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Apakah kamu menyayangi? Ya, tentu menyayangi. Baiklah, sekarang mari kita buka halaman 20. Udin senang membaca buku cerita bintang lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang tidak dipahami. Mereka saling membantu, kakak beradik saling membantu. Dengarkan lagu Prama dan Sopan, perhatikan syairnya lagu tersebut. Temukan kata-kata dan arti yang sama dari ungkapan. Ayo, mari kita dengarkan lagu Prama dan Sopan. Oke, ini adalah teks dari halaman 20, Prama dan Sopan, ciptaan Pak Dal. Tinggi hati itu apa tadi?
Oke, bisa kamu coret-coret di buku catatan kamu tinggi hati itu apa. Terus kemudian ungkapan dari cepat kaki dan ringan tangan. Maka kamu baca dulu nih lagu dari Prama dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nanti kamu isi teks titik-titik di catatan kamu. Nah, tinggi hati itu adalah congkak dan sombong. Artinya sombong. Tinggi hati itu ingat congkak dan sombong. Terus kemudian kita buka halaman 21, tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan. Oke, ada di situ tadi halaman 21. Nah, anak-anak yang tinggi hati tidak disukai temannya. Denny adalah anak yang cepat kaki, ringan tangan. Tugas kamu adalah mencari apa itu tinggi hati dan apa itu ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Selanjutnya, mari kita buka buku kita halaman 21. Udin memiliki sikap yang ramah dan sopan. Sikap dan ramah sopan diperlukan untuk menjaga kerukunan. Nyanyikanlah lagu Prama dan Sopan. Tandai bagian mana yang dinyanyikan dengan nada pendek dan nada panjang. Oke, mari kita buka halaman 21. Jadi kamu disuruh menandai. Nih, mari kita buka halaman 22. Bukannya congkak, bukannya sombong, bukannya ada tanda nada pendek dan congkaknya nada panjang. Kemudian bukannya sombong ada nada pendek dan ada nada panjang. Jadi diperhatikan tadi adalah nada pendek itu titik-titik, kemudian yang sombong adalah garis penghubung seperti ini garisnya, oke? Kemudian yang disayangi handai taulan, oke? Yang disa itu adalah ada nada pendek, yang i-nya yang dihandai taulan ada nada pendek dan nada panjang. Jadi diperhatikan ya anak-anak. Kemudian hanya anak yang tak pernah bohong ada nada pendeknya, dan yang tak pernah bohong ada nada panjang dan pendeknya. Jadi kamu bisa menjadikan ini pedoman, kemudian boleh dioret-oret di bukunya dan ditulis di buku catatannya. Oke, jadi jangan lupa dari tadi ada ungkapan, terus sila, dan ini adalah catatan tentang nada panjang dan nada pendek. Jadi dicatat ya anak-anak. Nah, kemudian kita lanjut, rajin bekerja. Rajin itu nada pendek, ke-nya sama ke-nya nada panjang dan ja-nya nada pendek. Kemudian Prama dan Sopan. Nada panjangnya ada pan paling belakang, Prama dan Sopan. Selebihnya adalah Prama dan So, itu adalah nada pendek dan pannya adalah nada panjang. Oke, sampai di sini tentang nada pendek dan nada panjang. Jadi mari kita lanjut pembelajaran kita. Mari kita dengarkan lagu dari Prama dan Sopan. Jadi anak-anak harus tahu ya, ini lagunya. Rajin belajar, beramah
kita buka buku kita halaman 5. Mutiara menyimpan buku dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak buku. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita tahu menghitung buku di dalam rak tersebut? Ayo, mari kita lanjut. Jadi, tiap-tiap kelompok buku itu berisi 10. Oke, anak-anak, mari. Satu kelompok buku sama dengan 10-an. 50-an sama dengan 50. Maka banyak buku adalah 57. Kemudian halaman 6 itu ada 70 buku ditambah 7. Jadi 70-an sama dengan 70. Maka 77 buku. Sekarang perhatikan rak buku yang di bawah ini. Ada berapa rak buku dari halaman 6? Ada 100. Oke, mari kita amati gambar dari halaman 7. Mari kita buka buku kita, halaman 7. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Jadi satu kubus sama dengan, satu kubus itu satu satuan. Satu kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi satu kubus itu satu kubus puluhan. Kemudian ini kubus puluhan berjumlah 10. Jadi kubus yang di samping itu ada berjumlah 10 diganti dengan satu kubus ratusan. Maka ini banyaknya kubus yang di sebelah ini, kubus ratusan digambar dengan kubus satuan. Nah, jadi 100 kubus ditambah 30 kubus ditambah 8 kubus. Ada 100 ratusan, 30-an, dan 8 satuan. Maka 138 dibaca 138. Oke. Kemudian, nah ini soalnya ada 100 kubus. Kemudian di sebelahnya ada berapa ya? Ayo dihitung. Ada berapa? Di halaman 8. Iya, ada 70-an kubus dengan 8 satuan kubus. Jadi banyaknya kubus itu ada berapa semua? 178. Nah, kalau 178 itu dibaca oke. Ini seperti ini bacaannya 178. Kemudian ini ada 100 ditambah ada berapa? Ayo, 70-an dan 1 kubus satuan. Jadi 171. Maka banyaknya kubus ada berapa? 171. Kalau dibaca bagaimana? 171. Benar sekali. Kemudian soal nomor 3 ada 300. Oh, salah misnya, ternyata ada 200 karena ada 2 kubus ditambah 70-an ditambah 7 satuan, maka 277. Maka kalau dibaca bagaimana? 277. Pintar sekali anak-anak. Oke, itulah adalah contoh dari ratusan. Baiklah, demikian tadi pembelajarannya. Jadi Miss harap kalian semua memahami pembelajaran hari ini dan dihafal lagi dan dibaca lagi apa itu ungkapan, apa aja ungkapannya. Dan untuk PR-nya silakan dikerjakan di buku PR dengan semangat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dengan Miss Prati.